Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Rizky Yuliana dengan NPM 202170043. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Sebelum kita mempelajari unsur-unsur cuaca dan iklim, kita perlu mengetahui pengertian cuaca dan iklim. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata suatu wilayah yang ditentukan dalam rentang waktu yang cukup lama, sedangkan cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah, namun dalam rentang waktu yang relatif singkat. Kita langsung kepada unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama ada radiasi sinar matahari. Radiasi didefinisikan sebagai suatu proses pemindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan dirambatkan tanpa adanya media perantara. Energi panas yang berasal dari matahari disebut dengan radiasi matahari. Radiasi matahari menjadi penggerak utama dinamika cuaca dan iklim. Mengapa? Karena radiasi matahari menyebabkan perubahan suhu. Kemudian perubahan suhu mempengaruhi tekanan udara. Tekanan udara akan mempengaruhi angin. Pemanasan dari matahari juga menyebabkan masuknya uap air ke atmosfer yang nantinya akan mempengaruhi kelembaban udara dan seterusnya. Nah, ini radiasi matahari. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi radiasi matahari. Yang pertama, jarak matahari. Yang kedua, intensitas matahari, panjang hari, dan pengaruh atmosfer. Yang kedua, lamanya penyinaran matahari. Lamanya penyinaran matahari adalah besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Lamanya penyinaran matahari juga termasuk ke dalam bagian unsur cuaca dan iklim, di mana tujuannya untuk mengukur durasi sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi dalam satu hari. Lama penyinaran matahari juga menentukan besarnya radiasi matahari yang sampai ke bumi. Semakin lama durasi penyinaran, maka semakin besar pula jumlah radiasi yang diterima oleh bumi. Dampaknya pada unsur cuaca dan iklim yang lain adalah naiknya suhu udara, meningkatnya penguapan, dan turunnya tekanan udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan panas atau dinginnya udara. Suhu dinyatakan dalam beberapa skala, yaitu Celsius, Raumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Sebagian besar negara-negara menggunakan skala Celsius. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap variasi suhu. Yang pertama, faktor durasi penyinaran matahari. Tidak setiap waktu permukaan bumi mendapatkan pancaran sinar matahari, misalnya malam hari. Durasi atau lamanya penyinaran matahari mempengaruhi suhu di permukaan bumi. Wilayah yang mendapatkan sinar matahari dalam jangkauan waktu yang lama, suhunya lebih tinggi dibanding wilayah yang lebih pendek dan mendapat sinar matahari. Makin lama penyinaran matahari, maka suhunya makin tinggi. 2. Sudut datang sinar matahari. Makin kecil sudut datang sinar matahari, makin sedikit panas yang diterima oleh bumi. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi variasi suhu, yaitu relief permukaan bumi. Makin tinggi suatu tempat, maka makin dingin atau rendah suhunya. Akibatnya, suhu pada puncak gunung secara umum lebih rendah dari permukaan laut. 4. Banyak sedikitnya awan. Makin banyak atau tebalnya awan, maka makin sedikit panas yang diterima bumi. Unsur cuaca dan iklim yang keempat adalah kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kondisi uap air di dalam udara pada suhu tertentu. Kelembapan tinggi artinya uap air banyak, sedangkan kelembapan rendah artinya uap air sedikit. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelembapan udara. Yang pertama, suhu. Jika suhu rendah, maka kelembapan tinggi, dan sebaliknya. Kemudian, yang mempengaruhi kelembapan udara yaitu tekanan udara. Jika tekanan tinggi, maka kelembapan tinggi, dan sebaliknya. Yang ketiga, yang mempengaruhi kelembapan udara adalah pergerakan angin. Pergerakan angin mempengaruhi proses penguapan dan pembentukan awan. Selanjutnya, yang mempengaruhi kelembapan udara adalah radiasi matahari. Jika radiasi rendah, maka kelembapan tinggi atau jenuh. Selanjutnya, vegetasi. Jika kerapatan vegetasi tinggi, maka kelembapan pun tinggi atau jenuh.
Selanjutnya, ketersediaan air. Jika ketersediaan air tinggi, maka kelembapan pun akan tinggi. Selanjutnya, ketinggian tempat. Jika bertambah ketinggian, maka kelembapan pun akan tinggi atau jenuh. Selanjutnya, kerapatan udara. Jika udara makin rapat, maka kelembapan pun akan tinggi. Unsur cuaca dan iklim yang kelima adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah berat dan massa udara atau molekul-molekul udara yang berasal dari berbagai gas yang ada di atmosfer yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Semakin tinggi tempat, maka jumlah molekul udara berkurang dan nilai tekanan udara semakin kecil. Sedangkan semakin rendah tempat, maka jumlah molekul udara bertambah dan nilai tekanan udara semakin tinggi. Unsur cuaca dan iklim yang keenam adalah angin. Angin adalah aliran tekanan udara. Aliran udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ada berbagai jenis angin. Yang pertama ada angin siklon dan antisiklon, kemudian ada angin gunung dan angin lembah, ada angin front, dan juga ada angin darat dan angin laut. Unsur cuaca dan iklim yang berkaitan dengan kehilangan air dari permukaan bumi adalah penguapan. Penguapan adalah proses perubahan air dari fasa cair ke fasa gas. Penguapan merupakan mekanisme masuknya uap air ke atmosfer sebagai bagian dari siklus hidrologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju penguapan antara lain suhu udara, kecepatan angin, dan sinar matahari. Penguapan dari tanaman disebut transpirasi dan gabungan dari keduanya disebut evapotranspirasi. Unsur cuaca dan iklim yang selanjutnya adalah presipitasi. Presipitasi adalah fenomena di mana uap air yang berada di atmosfer berkondensasi dan turun ke permukaan bumi. Presipitasi dapat terjadi dalam bentuk hujan, salju, ataupun es. Presipitasi umumnya dikontrol oleh suhu udara serta kadar uap air yang ada pada wilayah tersebut. Suhu yang dingin diperlukan untuk melakukan kondensasi, sedangkan kadar uap air yang tinggi dibutuhkan untuk membentuk awan hujan. Unsur cuaca dan iklim yang selanjutnya adalah awan. Awan terbentuk ketika uap air yang berada di atmosfer mengalami pendinginan, sehingga terjadi kondensasi. Semakin banyak awan yang ada pada suatu wilayah, semakin rendah pula paparan sinar matahari yang didapatkan. Hal ini akan mempengaruhi suhu serta konsentrasi uap air. Semakin gelap warna awan, semakin banyak uap air yang ada pada awan tersebut. Sekarang kita akan belajar mengenai alat-alat meteorologi. Disimak ya. Alat pengukur curah hujan yang pertama, ombrometer tipe observatorium. Fungsinya untuk mengukur curah hujan, satuan milimeter dengan skala 0,5 mm. Prinsip kerjanya, pengamatan dilakukan pada pukul 7 pagi. Data curah hujan harian didapat dengan membuka keran dan airnya ditampung dalam gelas penakar yang bersatuan milimeter. Ketelitian pengamatan sampai dengan 0,5 mm. Hujan kurang dari 0,5 meter dianggap tidak ada curah hujan meskipun dicatat. Jika gelas penakar pecah, pengukuran dapat dilakukan dengan mengukur volume air tertampung dalam gelas ukur biasa. Karena luas penampang corong pada alat mengukur hujan adalah 100 cm persegi. Setiap volume 100 cc di air hujan sama dengan 1 mm tinggi muka air. Untuk penempatannya, alat ditempatkan di lapangan terbuka dengan jarak terhadap pohon dan bangunan terdekat. Sekurang-kurangnya sama dengan tinggi pohon atau bangunan tersebut. Kemudian, permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal dan dipasang pada ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Alat pengukur curah hujan yang kedua adalah ombograf. Fungsinya sebagai pengukur curah hujan skala 2 mm dengan satuan mm. Cara kerjanya sistem pelampung, di mana kertas grafik dipasang pada silinder yang berputar secara otomatis. Kemudian penggantian kertas grafik dilakukan seminggu sekali. Kemudian pencatatan curah hujan bersifat kumulatif dengan kapasitas
maksimum penampung 60 mm, satuan pencatatan dalam milimeter, kemudian banyaknya curah hujan dan terjadinya hujan atau waktu dan intensitasnya dapat dipajang pada kertas. Penempatan. Syarat penempatan alat sama dengan ambrometer tipe observatorium. Alat dipasang di atas permukaan tanah dengan tinggi permukaan corong 40 cm di atas permukaan tanah. Alat pengukur kecepatan angin. Pertama, ada kap anemometer. Fungsinya untuk mengukur kecepatan angin, satuan kilometer, ketelitian 1 km. Prinsip kerjanya sistem mekanik. Cara kerja alat ini adalah dengan adanya baling-baling atau mangkok yang berputar jika ada angin. Kecepatan sudut putar mangkok terhadap sumbu vertikal dan kecepatan sudut putar baling-baling pada sumbu horizontal sebanding dengan laju angin dan dengan desain sistem mangkok dan baling-baling yang baik. Dengan mengukur banyaknya baling-baling berputar melalui alat mekanik, dapat diketahui kecepatan anginnya. Cara pemasangannya, alat ini dipasang pada tiang atau menara dengan ketinggian 0,5 atau 2 atau 10 meter sesuai dengan masing-masing penggunaan. Pemasangan harus pada tempat terbuka dengan jarak benda yang terdekat minimal 10 kali tinggi benda tersebut. Yang kedua, hand anemometer. Satuan alat meter per sekon, ketelitian 0,5 meter per sekon. Prinsip kerja sistem GGL induksi, seperti sistem dinamo. Cara kerja alat ini adalah angin menggerakkan anemometer atau motor yang ada di dalam kumparan sehingga menimbulkan arus listrik yang akhirnya menimbulkan gerakan jarum penunjuk skala. Fungsi mengukur kecepatan angin. Cara pemasangannya di jinjing atau portable. Selanjutnya, alat pengukur penguapan. Yang pertama, panci evaporasi kelas A. Satuan alat ini mililiter. Ketelitiannya 0,05 ml. Prinsip kerja mengukur selisih tinggi permukaan air. Cara kerja alat ini adalah setiap pemutar batang pengukur disetel sehingga hook menempel pada awal air. Tunggu beberapa menit dan disetel kembali sehingga hook menempel pada air dan diukur antar selisih awal dan akhir akibat evaporasi tersebut. Fungsi untuk mengukur penguapan air. Cara pemasangannya yaitu tabung diisi dengan air dan digantung di dalam ruangan atau sangkar meteorologi. Selanjutnya adalah pitch evaporimeter dengan satuan alat milimeter. Ketelitian 0,2 mm. Prinsip kerjanya yaitu pengukuran selisih tinggi permukaan angin. Cara kerja alat ini adalah air yang terdapat dalam pitch evaporimeter akan menguap atau yang terdapat dalam tabung yang berisi air. Kertas saring dan air dihubungkan dengan pipa kapiler yang menjaga supaya kertas saring selalu kering dan jenuh. Dari pembacaan berturut-turut volume air yang tinggal di tabung pengukur dapat diketahui banyaknya air yang hilang karena penguapan setiap saat. Kemudian fungsinya sebagai alat mengukur uap air atau evaporasi. Cara pemasangannya, panci diletakkan pada balok kayu yang disusun di atas permukaan tanah. Air bersih dimasukkan ke dalam panci setinggi 20 cm. Permukaan air dijaga jangan sampai kurang dari 2,5 cm dari batas tersebut. Jika tinggi air kurang dari 10 cm dari dasar, dapat berakibat kesalahan hingga 15%. Selanjutnya, alat pengukur kelembaban nisbi udara. Pertama, psikometer sangkar. Fungsinya untuk mengukur kelembaban nisbi sesaat. Satuan alat derajat Celcius, satuan ukur persen. Sedangkan skala 0,1 derajat Celcius. Cara kerja yaitu berdasarkan hukum termodinamika. Dengan penempatan psikometer sangkar dipasang di dalam sangkar meteo. Kain
kasar pada termometer bola basah atau TBB harus tetap bersih dan selalu dibasahi secara kapilaritas. 2. Sling psikometer. Fungsi pengukur kelembaban nisbi udara sesaat. Satuan alat derajat Celcius, satuan ukur persen, skala 0,2 derajat Celcius. Cara kerja berdasarkan hukum termodinamika. Cara kerja alat ini adalah alat ini akan diputar sebanyak 33 kali untuk menciptakan anginnya sendiri. Dalam pemutarannya harus konstan dengan kecepatan putaran 4 putaran per detik. Penempatan jinjing atau portable. Selanjutnya, alat pengukur suhu tanah. Yang pertama, termometer tanah tipe bengkok. Satuan derajat Celcius, skalanya 0,1 derajat Celcius. Dengan prinsip kerja muai zat cair. Setelah stabil, suhu tanah diamati dengan membaca skala yang ditunjukkan saat pencatatan pada suhu udara harian. Fungsi yaitu sebagai pengukur suhu tanah. Cara pemasangannya, dibuat lubang tanah dengan jalur tertentu menggunakan bor. Bagian reservoir termometer tanah dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditimbun kembali dengan tanah yang bekas galian. Selanjutnya, termometer tanah tipe Simmons. Satuan alatnya derajat Celcius, skalanya 0,5 derajat Celcius. Prinsip kerja muai zat cair. Cara kerja termometer ini adalah termometer hanya ditancapkan pada kedalaman tanah 50 cm. Suhu tanah dapat dibaca langsung pada skala yang ditunjuk. Pembacaan harus dilakukan secara cepat. Fungsinya yaitu pengukur suhu tanah kedalaman 50 cm.